Kemudian di sini ada tanda speaker 2 nih kalau kalian lihat di aplikasinya. Kalau kita klik di sini ada yang namanya party mode. Party mode. Action! Hai, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan di video kali ini, gue pengen cerita mengenai Bluetooth speaker. Tapi bukan Bluetooth speaker biasa, karena ini adalah Bluetooth speaker premium. Ini adalah Bluetooth speaker dari Bose, yaitu adalah Bose SoundLink Revolve 2 dan Bose SoundLink Revolve Plus 2. Dan ini premium. Kenapa premium? Karena Bose seperti yang kita tahu adalah brand yang premium. Menghasilkan produk-produk yang jelas juga premium. Karena Bose ini adalah pelopor untuk noise cancelling technology yang mungkin banyak kalian pakai. Jadi secara produk udah pasti premium. Dan begitu pun dengan Bluetooth speakernya. Dan kenapa ada angka 2 di masing-masing nama dari produk ini? Karena sebenarnya ini adalah improvement dari generasi sebelumnya. Apa aja yang meningkat? Yang meningkat mulai dari baterainya improve, kemudian juga ada dari IP ratingnya, dari IPX4 menjadi IP55. Dan selain dari peningkatan itu, sebenarnya isi dari kedua kotak ini tidak jauh berbeda. Untuk isi kotaknya, kalian akan mendapatkan unitnya, baik itu Revolve 2 maupun Revolve Plus 2. Dan kemudian juga ada USB cable, ada USB power supply, dan juga ada beberapa tipe AC power adapter yang bisa disesuaikan dengan jenis colokan di rumah kalian. Tapi meskipun isinya kurang lebih sama, bentuk dari unitnya jelas berbeda sekali. Mulai dari ukurannya sampai ada kayak handle-nya di sini untuk yang Revolve Plus 2, dan ini terbuat dari bahan kain. Jadi terasa premium, terasa sangat-sangat membantu untuk dibawa kemana-mana ya, dan menambah desainnya juga. Sedangkan kalau yang ini lebih kecil, lebih portable, dan bisa kalian taruh dimanapun yang kalian mau. Dan ya, bentuknya kurang lebih seperti ini. Yang kau lihat hanya luarnya, kau takkan tahu dalamnya tanpa kau coba. Kalau dari hasil audionya, bisa gue simpulkan secara garis besar perbedaannya terdapat dari kekencangan audionya dan kedalaman audionya. Untuk Revolve 2, suaranya ini oke untuk ukuran speaker yang sebesar ini. Tetap bisa menghasilkan audio yang konsisten meskipun didengar dari berbagai arah. Sedangkan untuk Revolve Plus 2, ini memiliki audio yang lebih dalam, lebih kencang, dan lebih immersif. Jadi lebih pas yang mana buat kalian tergantung kebutuhan kalian. Kalau kalian pengen yang lebih portable, jelas ini lebih cocok. Tapi kalau buat ditaruh di tengah ruangan yang ruangannya cukup luas, menurut gue ini lebih pas. Tapi kalau ruangannya tidak terlalu besar gitu, ini juga nggak apa-apa. Jadi balik lagi ke kebutuhan kalian. Dan sebenarnya yang paling keren dari kedua device ini adalah kemampuannya untuk menghasilkan audio secara 360 derajat. Jadi posisi manapun itu bisa mendengarkan audio yang konsisten dan seragam. Kok bisa device ini menghasilkan audio yang konsisten dan seragam di segala arah? Karena sebenarnya kalau kalian buka ini, di bagian tengah sini tuh ada namanya transducer. Jadi full range transducer yang menghasilkan audio dan menghadap ke bawah, kemudian dipantulkan dengan menggunakan omnidirectional acoustic deflector namanya. Jadi disebarkan secara omnidirectional 360 derajat dan kemudian ini keluar melalui lubang-lubang ini. Dan kenapa device-nya itu tidak bergetar hebat ketika audionya keluar? Karena biasanya kalau speaker dengan kemampuan yang kencang, itu akan bergetar hebat. Ini nggak bergetar banget karena ada yang namanya dual passive radiator, dan itu mengurangi vibration. Jadi getarannya tidak sebesar itu. Tetap kencang, tapi nggak getar-getar amat. Dan untuk daya tahannya juga di sini menurut gue cukup bagus karena ada improvement dibandingkan seri yang sebelumnya. Ini sekarang udah bisa sampai 13 jam dan kalau yang ini udah bisa sampai 17 jam. Jadi ya cukup banget kalau untuk menemani kalian seharian bahkan mendengarkan musik. Dan kerennya lagi kalau menurut gue ini di bagian bawah dari masing-masing device-nya tuh ada mount 1/4 atau kalian biasanya bisa pasang di
tripod atau mungkin light stand atau mungkin bracket gitu ya. Jadi kalian bisa bracket ini dengan menghadap seperti ini atau bahkan terbalik kalau mountingnya kuat itu juga bisa menurut gue. Jadi ini bisa diletakkan dimanapun. Bahkan orang-orang yang punya produksi musik misalkan pengen punya monitor portable, gue rasa bisa menggunakan ini karena ada optimalisasi lagi kalau kalian menggunakan aplikasi. Dan gue akan tunjukin bagaimana caranya. Jadi kalian bisa install dulu aplikasi Bose Connect di handphone kalian. Bisa dari iOS maupun dari Android. Dan setelah itu kalian tinggal nyalain aja aplikasinya dari handphone kalian, kemudian kalian nyalakan masing-masing device-nya. Ini gue nyalain dulu ya. Battery 20%. Connected to Wise News iPhone. Ya, ini udah connect. Wise News iPhone. Dan ini bisa connect dua-duanya sekaligus ke handphone gue. Dan di sini ya memang belum gue charge ya, jadi baterainya di sini ada peringatan. Ini sekitar ya 20% aja, udah mulai lowbat. Ini harus buru-buru di charge gitu. Tapi masih bisa buat dipakai. Jadi sekarang kita akan lihat fiturnya apa aja yang ada di aplikasinya. Di sini kita bisa lihat ada pengaturan untuk Bluetooth-nya. Ini kalau kita mau connect ke device-device yang lain karena bisa connect ke banyak device sekaligus. Kemudian di sini ada tanda speaker 2 nih kalau kalian lihat di aplikasinya. Kalau kita klik di sini ada yang namanya Party Mode. Party Mode. Jadi kalian bisa party menggunakan speaker dari Bose. Keren kan? Jadi kalian bisa menggunakan banyak sekali speaker untuk memutar file yang sama. Kayak gini caranya. Jadi tinggal masuk ke Party Mode, kemudian find a speaker, nanti kan akan scanning nih speaker mana yang aktif. Nah, ini ada dua speaker, yang satu udah connect, tinggal satu lagi di drag ya. Gampangnya tinggal di drag ke sini, kemudian akan connecting dua speaker ini. Dan ketika sudah connect, nah, ada bunyinya, Party Mode, kemudian tinggal di-play aja musik yang sudah ada di handphone kalian. Bisa memutarkan satu lagu yang sama dan menyala di dua speaker ini. Dan kita ganti dulu lagunya ya, biar nggak kena copyright. Lagu saya sendiri aja. Nah, lagu yang mana ya? Promo yang mana ya? Yang kau lihat hanya luarnya, kau takkan tahu dalamnya tanpa kau coba. Ini tetap, ini jadi bisa mutar dan ini ada tampilan dari iPhone gue sendiri ya. Gue pakai iPhone di sini. Tampilan playernya cukup menarik, cukup oke, dan ya, gue senang sekali. Tapi yang bikin gue senang lagi karena ini nggak cuma bisa nyetel secara party mode di mana audionya itu yang diputarkan sama, tapi ada hal keren lagi karena ini bisa disetting left right. Stereo mode. Left, right. Nah, kayak gitu. Dia akan masuk ke stereo mode. Jadi ini left, ini right. Jadi audio di speaker bagian kiri akan berbeda dengan speaker bagian kanan karena ini menampilkan audio secara stereo tergantung dari file yang diputar. Jadi kalau kalian lagi pengen ngecek misalkan ya seberapa bagus hasil mixing lagu kalian, mungkin kalian ada yang bikin lagu sendiri kayak gue, itu akan berguna banget. Jadi ini bisa mutar bagian left doang, ini bisa mutar bagian right doang, dan ini juga oke ketika kalian lagi pengen nonton film karena audionya jadi seperti ya stereo gitu, jadi seperti ada di bioskop, left dan right-nya jadi berbeda gitu. Dan gue menyarankan kalau kalian melakukan ini sebenarnya menggunakan satu jenis yang sama. Jadi misalkan Revolve 2 ya Revolve 2 aja, atau Revolve Plus 2 ya Revolve Plus 2 aja gitu. Karena kalau berbeda kayak gini, hasil left and right-nya itu agak sedikit berbeda sih. Karena ini akan lebih bagus ketimbang ini secara kedalaman maupun secara kekencangan suara gitu. Jadi kalau di play, ya ini akan tetap kalah sih dibandingkan ini gitu. Karena ini lebih bagus dari ini secara hasil audio. Jadi untuk optimalisasinya sebenarnya balik lagi kepada kalian. Kalian mau mengoptimalisasikannya ini sebagai satu speaker yang bisa menyebarkan audio ke seluruh ruangan, itu juga bisa. Kalian jadikan seperti perangkat untuk memutar film dan audionya di left right stereo gitu juga bisa. Atau ya ini bisa menjadi semacam kayak tempat party dadakan gitu. Kalian beli beberapa, ditaruh di tiap sudut ruangan rumah kalian dan kalian tinggal nyetel audio yang sama dan bisa tersebar di seluruh rumah. Itu juga bisa. Balik lagi ke kebutuhan kalian. Dan juga di aplikasinya ini ada settingan untuk timer. Jadi kalau kalian takut lupa untuk matiin ini bisa dipasang auto off timernya mulai dari 5 menit sampai ke tidak pernah atau never.
nggak pernah mati gitu ya sampai baterainya habis aja. Itu juga bisa. Dan juga kalau kalian perhatikan di bagian bawah dari masing-masing unitnya ini juga ada tampak yang seperti dadu. Itu sebenarnya adalah konektor untuk additional chargingnya yang sayangnya gue nggak ada untuk gue tampilkan. Tapi itu ada, jadi kalian cek aja website dari Bose yang ada di deskripsi untuk informasi lebih lanjutnya. Tapi itu bisa, jadi ada semacam adapter di bawahnya gitu, tinggal kalian taruh aja, jadi dia akan charging terus dan jadi ini bisa lebih dari 13 jam, ini bisa lebih dari 17 jam karena sambil nyala bisa sambil charging juga gitu. Dan kalau koneksinya tidak melalui Bluetooth juga jangan sedih karena di sini juga bisa untuk koneksi melalui kabel aux. Jadi bisa dicolok ke sini maupun bagian sini juga ada nih, dan ini modenya bisa dipindah dengan gampang, ada tombolnya. Jadi kalian tinggal pindah aja dari mode Bluetooth ke mode aux, itu bisa pindah dengan gampang, cukup sekali tekan aja. Dan di sini juga ada yang namanya multifunction button, dan kurang lebih ini fungsinya seperti satu tombol untuk semua. Untuk play and stop juga pakai ini, kemudian juga untuk next itu tekan 2 kali atau tekan 3 kali untuk kembali ke lagu sebelumnya. Jadi cukup satu tombol ini aja untuk melakukan fungsi-fungsi itu. Dan paling sekian untuk Bluetooth speaker dari Bose. Jadi ini adalah Revolve 2 dan ini adalah Revolve Plus 2 dan kalian bisa dapatkan ini di toko-tokonya Bose di seluruh Indonesia. Lengkapnya ada di deskripsi, kalian cek aja atau langsung aja ke websitenya mereka atau kalian cari di toko officialnya Bose juga bisa. Cek aja di deskripsi. Dan sekian video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya silahkan like dan subscribe, dan kalau kalian suka banget silahkan di share ke teman-teman kalian. Dan Wisnu Kumoro pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!